Chapter 226 berangkat. Klan Gu. Kepergian Huan Kai membuat anggota keluarga Patriark tentu terkejut. Tetapi mereka semua paham apa yang dipikirkan oleh Huan Kai. Bahkan untuk Gu Yuena pun merasa frustasi ketika kekuatan Lin Yan dan Gu Yin meningkat drastis. Apalagi untuk Huan Kai yang selalu mencoba untuk melindungi Lin Yan sebagai seorang kakak. Hari pun berlalu, Lin Yan yang telah beristirahat saat ini berada di kediaman Patriark. Di hadapannya ada Gu Yang dan Gu Feng yang menatapnya dengan seksama sepanjang waktu. Hei, kenapa kalian berdua menatap Lin Yan seperti itu sepanjang waktu? Tanya Gu Yin tidak puas ke arah Gu Yang dan Gu Feng. Apakah kami tidak bisa melihatnya? Tanya Gu Yang dengan alis sedikit terangkat. Tidak. Jawaban Gu Yin membuat Lin Yan sedikit berkedut. Sementara Gu Yang hanya menggelengkan kepalanya karena tentu tahu seperti apa sifat sepupunya itu jika menyangkut soal Lin Yan. Zep. Patriark dan Tetua Agung Klan Gu muncul seketika di dalam ruangan tersebut. Baiklah, kalian bertiga akan pergi ke reruntuhan Klan Long di masa lampau. Kami tidak tahu apa tujuan keluarga kerajaan mengirim anggota klan kita. Tetapi yang pasti, kalian harus berhati-hati karena aku merasa bahwa ada seseorang di kerajaan bulan yang tidak menyukai klan kita. Feng Er, kau akan memimpin Gu Yang dan Lin Yan. Pastikan tidak ada terjadi kecelakaan. Perintah Patriark Klan Gu. Baik Paman. Gu Feng mengangguk serius yang membuat Patriark Klan Gu mengangguk puas. Apakah aku tidak bisa ikut Paman? Tanya Gu Yin dengan wajah sedikit memelas karena ia selalu ingin berada di samping suaminya itu. Tidak. Kau harus berlatih di klan. Ayahmu akan melatihmu secara pribadi cara penggunaan ki salju agar kemampuan bertarungmu meningkat drastis. Balas Patriark Klan Gu ke arah Gu Yin. Mendengar perkataan pamannya, Gu Yin hanya bisa cemberut dan membuang muka karena tidak puas dengan keputusan pamannya. Patriark Klan Gu hanya menggelengkan kepalanya. Pun langsung melempar sebuah gulungan kepada Gu Feng. Di dalam, ada detail tentang apa yang harus kalian lakukan. Itu juga adalah peta reruntuhan klan Long di zaman dulu. Mungkin akan bermanfaat ketika kalian bertiga sampai di sana. Pergilah. Lin Yan, Gu Feng dan Gu Yang saling memandang lalu mengangguk. Ketiganya pun menghilang dari dalam ruangan karena memang ketiganya memiliki sifat yang tidak suka menunda-nunda. Sementara itu, Tetua Agung Klan Gu hanya diam sedari tadi. Ketika melihat ketiganya pergi, ia pun mengirim telepati kepada saudaranya, semoga apa yang kita perkirakan tidak menjadi kenyataan. Ya. Patriark Klan Gu pun menatap ke arah Gu Yin yang tampak sedikit murung. Tentu paham bagaimana sifat pasangan yang baru saja diresmikan, apalagi untuk Gu Yin yang memang memiliki impian bisa bersama Lin Yan. Pergilah temui ayahmu. Dia akan langsung melatihmu dengan keras. Lebih baik kau giat berlatih, jika tidak, Naer akan melampauimu karena dia sedang mewarisi peninggalan Klan Gu. Patriark pun mencoba untuk memancing semangat Gu Yin agar tidak malas berlatih dengan tidak adanya Lin Yan di sisinya. Apa? Bagaimana bisa? Tentu aku tidak akan kalah. Gu Yin pun langsung menghilang seketika yang membuat Patriark Klan Gu tersenyum kecil. Lin Yan, Gu Feng dan Gu Yang bergerak di langit dengan kecepatan tinggi menuju ke arah perbatasan tempat reruntuhan Klan Long berada. Karena Lin Yan kini telah mencapai tingkat alam langit,
Ia tentu akan bisa terbang tanpa menggunakan sayap meski ia merasa menggunakan sayap jauh lebih nyaman. Juga, ia sadar bahwa jika menggunakan sayap, kecepatannya terbang di udara lebih tinggi daripada menggunakan kilangit. Lin Yan, aku sampai saat ini bertanya-tanya bagaimana kau bisa jatuh hati kepada Yiner. Gu yang membuka suara karena ia memang tipe yang suka mengobrol dengan keluarganya. Alasan ia bertanya seperti itu tentu karena tahu bagaimana sifat sepupunya yang tidak akan menjadi tipe para pria. Pertanyaan Gu yang membuat Lin Yan merasa canggung. La juga merasa sedikit aneh bahwa dirinya bisa jatuh di tangan wanita aneh seperti Gu Yin. Dengan senyum dipaksakan, Lin Yan pun menceritakan tentang bagaimana ia merasa tertarik dan tahu bahwa Gu Yin memang penting baginya. Oh, sungguh cinta masa muda yang luar biasa. Seru Gu yang sedikit antusias. Berhentilah berbicara hal konyol. Kita akan segera mencapai perbatasan dengan kecepatan kita saat ini. Gu Feng pun membuka suara karena tidak tertarik membahas hal seperti itu. Sebagai kakak tertua dari semua sepupunya, ia sudah terbiasa untuk memimpin dengan serius dan selalu meningkatkan kekuatannya sebesar mungkin untuk melindungi adik-adiknya. Meskipun sifatnya seperti itu, semua sepupunya menghormatinya. Saudaraku, jangan serius sepanjang waktu. Aku bertanya-tanya kapan kau akan menemukan pendamping jika terus seperti itu. Gu Yang pun berbicara dan menatap ke arah Gu Feng dengan wajah penuh tanda tanya. Wajah Gu Feng sedikit gelap dan menatap ke arah sepupunya itu dengan tatapan jengkel. Lin Yan tidak bisa berkata-kata melihat sikap keduanya. Sifat mereka benar-benar bertolak belakang. Gunakan ini. Gu Feng yang sedikit kesal melempar jubah ke arah Lin Yan dan Gu yang lalu melanjutkan, jubah itu telah diberi formasi yang kuat dan akan sulit untuk melacak siapa kita. Terutama kau Gu Yang, jangan gunakan kis salju dan es jika keadaan tidak mendesak. Gu yang memakai jubah tersebut sambil bergumam, mungkin tidak lama lagi aku akan kelelahan mental jika terus berada di sekitarmu. Urat-urat hitam muncul di dahi Gu Feng tetapi ia tidak membalas sama sekali. La tentu paham bagaimana sifat sepupunya itu. Formasi ini sangat lemah untuk menyamar. Gu Yang dan Gu Feng terkejut dengan suara tersebut. Mereka berdua menatap ke arah Lin Yan dan di bahu Lin Yan kini adalah Xia Yuer yang sangat mungil sedang menyilangkan kedua lengannya di depan dada sambil menatap ke arah jubah yang dipegang oleh Lin Yan. Kapan dia muncul? Kami bahkan tidak melihat Lin Yan membuka gerbang roh. Batin Gu Yang dan Gu Feng terkejut. Mereka tentu tidak tahu bahwa Xia Yuer tidak bisa kembali lagi ke dunia roh peri. Apakah kau punya formasi yang lebih kuat Yuer? Tanya Lin Yan menatap ke arah Xia Yuer. Tentu saja. Biar aku tunjukkan bagaimana formasi hebat yang sesungguhnya. Xia Yuer tentu saja bersemangat dan ingin menunjukkan keahliannya. La pun mengarahkan tangan mungilnya ke arah jubah yang ada di tangan Lin Yan. Formasi penyembunyian. Dung. Jubah yang ada di tangan Lin Yan tidak memiliki perubahan sama sekali. Tetapi Lin Yan yang menatapnya dengan mata raja sedikit terkejut. Tidak ada perbedaan sama sekali. Apa kau memang ahli menggunakan formasi seperti yang dikatakan oleh para anggota klan Gu? Tanya Gu yang curiga sambil menatap tubuh Xia Yuer yang tampak tidak memiliki keistimewaan sama sekali selain dari tubuhnya yang mungil dan terasa sangat imut. Apa katamu? Apa kau meremehkan teknik formasi putri ini?
Tanya Xia Yuer tidak puas sambil menunjuk ke arah Guyang. Lin Yan mengabaikan sikap Xia Yuer lalu memakai jubah tersebut. Ketika ia menggunakannya, Gu Yang dan Gu Feng terkejut karena tubuh dan wajah Lin Yan berubah sepenuhnya seperti pria parubaya. Tampaknya formasi yang kau buat hebat, Yuer. Lin Yan tersenyum kecil karena ia tahu bahwa formasi yang diletakkan sangat kuat dan sulit membongkarnya. Bahkan itu merubah suara. Tanya Gu yang tidak percaya. Xia Yuer pun langsung menaikkan sedikit kepalanya ketika berdiri di pundak Lin Yan sambil menaruh kedua lengannya di pinggangnya. Itulah kehebatan Tuan Putri ini. Chapter 227 Identitas. Setelah menggunakan jubah yang memiliki formasi ciptaan Xia Yuer, Lin Yan, Gu Yang dan Gu Feng pun bergerak ke arah reruntuhan klan Long tepat di perbatasan kedua kerajaan. Karena wajah, bentuk tubuh dan suara ketiganya telah berubah, mereka tidak lagi khawatir jika seseorang mencoba memeriksa identitas mereka. Kita sudah dekat. Gu Feng yang menatap di kejauhan sebuah reruntuhan pun berbicara. Ia langsung berhenti di udara saat itu juga diikuti oleh Lin Yan dan Gu Yang. Lin Yan menatap dengan seksama dari langit ke arah tempat yang sangat jauh. Reruntuhan itu sangat luas. Apa yang akan kita lakukan di sana? Tanyanya. Dari perintah keluarga Kerajaan Bulan, kita harus menyelidiki apa yang sebenarnya dicari oleh para kultivator yang dikirim oleh Kerajaan Bintang ke reruntuhan tersebut. Dikatakan, bahkan anggota klan Long pun ikut datang karena mereka tidak akan melewatkan sesuatu jika itu menyangkut peninggalan masa lalu klan mereka. Ucap Gu Feng. Jika keluarga Kerajaan Bulan memiliki informasi seperti ini, kenapa mereka mengirim sedikit kultivator? Tanya Lin Yan penasaran. Kau benar, ayah dan pamanku telah memperkirakan hal ini. Juga, alasan kenapa keluarga Kerajaan Bulan mengirim kita, satu adalah untuk melihat kesetiaan terhadap Kerajaan Bulan. Satu hal, itu dikarenakan itu hanya rumor dan mereka tidak terlalu menanggapi serius tentang hal ini. Meski begitu, ada juga informasi bahwa sangat banyak kultivator dari Kerajaan Bintang yang dikirim ke lokasi reruntuhan klan Long di masa lalu. Balas Gu Feng. Apakah ada perkiraan lainnya? Tanya Lin Yan lagi. Ya. Menurut ayah dan paman, ini adalah jebakan yang dibuat oleh klan Long untuk memancing anggota klan Gu keluar. Kemungkinan ada satu petinggi di Kerajaan Bulan yang bekerja sama dengan klan Long. Jika tidak, walaupun itu hanya rumor belaka, keluarga Kerajaan Bulan pasti akan mengirim salah satu pengawal kerajaan yang memiliki tingkat kultivasi tinggi. Kenapa keluarga Kerajaan Bulan mengirim klan Gu di saat seperti ini? Kau pasti tahu bahwa klan Gu baru saja pindah dan mereka seolah-olah ingin menekan klan Gu, ucap Gu Feng. Ya, semua hal ini sangat janggal. Tetapi tidak mungkin menolak permintaan keluarga Kerajaan Bulan. Itulah sebabnya kami berdua yang pergi. Jika tetua lain yang pergi, mungkin hasilnya akan berbeda. Tambah Gu Yang. Lin Yan tentu setuju dengan perkataan keduanya. La juga paham kenapa Patriark dan Tetua Agung mengirim putra mereka sendiri. Kemungkinan mereka juga mencurigai bahwa mungkin ada anggota klan yang berkhianat. Tetapi, dengan Gu Feng yang pergi menyelidiki hal tersebut, Patriark dan Tetua Agung klan Gu merasa tidak khawatir sama sekali. Sebab, Lin Yan tentu sudah memeriksa tingkat kultivasi Gu Feng, dia telah mencapai tingkat alam langit tahap ke-6, sama seperti Tetua Gu Rong dan Gu Shen. Meski begitu,
Jika Lin Yan tidak menggunakan mata raja, ia hanya melihat bahwa tingkat kultivasi Gu Feng berada di tingkat alam langit tahap keempat sama seperti Gu Yang. Ketika sedang berpikir dan menatap ke arah reruntuhan, alis Lin Yan naik sedikit karena beberapa saat lalu melihat sosok kabur di kejauhan. Ada pergerakan di sana, ucap Lin Yan. Kau dapat melihatnya? Tanya Gu Feng sedikit terkejut. La pun mengangguk kecil kemudian lalu melanjutkan, ayo, di beberapa tempat, terlihat banyak kultivator yang berkumpul juga. Lebih baik kita bergabung dengan mereka saat ini. Lin Yan dan Gu Yang mengangguk setuju dan langsung bergerak ke arah tempat banyak kultivator berada mengikuti Gu Feng. Dari informasi yang ada, banyak kultivator dari Kerajaan Bintang yang mendengar tentang sesuatu yang muncul di reruntuhan klan Long sehingga beberapa kultivator kuat tentu akan datang melihat apakah rumor tersebut nyata atau tidak. Di beberapa tempat, terlihat beberapa kultivator kuat yang sedang menyelidiki siapa saja yang mendekat. Salah satu dari mereka adalah pria berjubah yang sebelumnya bertemu dengan Gurong. Siapa mereka? Aku tidak pernah melihat mereka sama sekali. Kultivasi ketiganya lumayan tinggi walaupun mungkin bukan ancaman. Ketiganya sama sekali tidak menutupi identitas mereka, tanda bahwa mereka pasti berasal dari Kerajaan Bintang. Aku tidak menyangka bahwa masih akan ada kultivator kuat tersembunyi. Pria berjubah tersebut berbicara dengan nada sedikit terkejut. Bagaimana menurutmu, Long Gu? Tanya pria berjubah kepada seseorang di sebelahnya yang tidak lain adalah Long Gu, seseorang yang pernah Lin Yan temui. Sampai kapan kau akan menyembunyikan wajahmu? Juga, tampaknya sejak lama, kita tidak melihat anggota klan Gu yang mendekat. Ucap Long Gu. Jika klan Gu tidak mengirim anggota mereka, sudah pasti kerjasama antara klan Gu dan Kerajaan Bulan akan memiliki retakan. Pasti klan Gu mengirim beberapa tetua mereka atau kemungkinan Gu Shen akan secara pribadi datang. Pria berjubah itu berbicara sambil melepaskan jubah yang menyembunyikan wajahnya. Jika Lin Yan di tempat itu, ia tidak akan menyangka bahwa seseorang yang kuat dari tempat yang ia kenali pun muncul. Kau telah lama mengincar klan Gu. Aku bertanya-tanya kenapa kau melakukan itu, Tetua Agung Sekte Naga Langit. Long Gu pun berbicara sambil menatap ke arah pria parubaya yang sedang menatap ke arah kejauhan. Kau akan mengetahuinya ketika waktunya tiba. Long Gu. Kalian klan Long tidak tahu betapa istimewanya salah satu anggota klan Gu. Setelah kemunculannya, aku juga harus bergerak. Balas Tetua Agung Sekte Naga Langit. Kemunculan seseorang. Tanya Long Gu heran. Ya, pengguna kies hitam. Aku telah menebak identitasnya. Dan oleh sebab itu, aku berharap bahwa Gu Shen adalah anggota klan Gu yang datang. Tetua Agung Sekte Naga Langit pun tersenyum. Kau memang sangat aneh. Aku tidak tahu rencana apa yang akan kau lakukan. Tetapi kau membuat segalanya tampak normal ketika harta karun klan Long akhirnya muncul kembali seperti yang dicatat di klan Long. Tambah Long Gu. Tenang Long Gu, kau pasti tahu bagaimana sifatku. Aku tentu tahu rumor tentang harta karun klan Long. Tetapi aku tidak tertarik sama sekali. Juga, di mana Long Bao? Apakah dia tidak datang? Tanya Tetua Agung Sekte Naga Langit. Dia akan datang bersama dengan Duke Long Quan. Balas Long Gu. Oh.
Aku tidak menyangka bahwa kalian klan Long akan sangat menghargai harta karun misterius yang tidak diketahui apa itu dan mengirim 2 duke sekaligus. Tetua Agung Sekte Naga Langit menaikkan sedikit alisnya dan sedikit tertarik saat ini. Tentu saja Tetua Agung Sekte Naga Langit akan terkejut karena di Kerajaan Bintang saat ini hanya ada 3 duke yang berada di bawah komando langsung dari Raja dan Ratu. Salah satunya adalah Long Bao, kemudian adalah Long Quan dan yang terakhir sangat jarang terlihat. Mengirim 2 kultivator terkuat dari Kerajaan Bintang tentu akan membuat siapa saja terkejut. Bahkan Long Gu yang memiliki status tinggi harus bersikap di hadapan seorang duke. Itulah gelar kebangsawanan tertinggi di Kerajaan Bintang. Juga, apa sebenarnya harta karun klan Long yang dibicarakan sehingga Kerajaan Bintang mengirim 2 duke sekaligus? Chapter 228 Berkumpulnya para petarung kuat. Reruntuhan klan Long. Puluhan kultivator tingkat tinggi telah berkumpul di sebuah tempat, dan tempat tersebut adalah sumber ki yang tampak sangat aneh dari dalam tanah. Dalam radius beberapa km, tempat tersebut tampak sedikit bercahaya sehingga membuat para kultivator membuat spekulasi bahwa di daerah itulah harta karun klan Long akan muncul. Lin Yan, Gu Feng dan Gu Yang pun turun tidak jauh dari para kultivator yang telah berkumpul. Banyak kultivator yang menatap kedatangan kelompok Lin Yan karena mereka akan menjadi saingan mereka untuk memperebutkan harta juga. Ketika mencapai tempat itu, Lin Yan langsung melihat dengan mata raja dari mana sebenarnya asal ki misterius tersebut. Ki apa ini? Batin Lin Yan menatap ke sekelilingnya. Semua ki tersebut keluar dari dalam tanah yang membuat Lin Yan semakin berkerut yang artinya kemungkinan apapun yang muncul bisa keluar dari mana saja. Namun, Lin Yan mengerti hanya dengan kecepatan ki yang keluar secara tidak beraturan bahwa masih butuh waktu agar harta karun tersebut muncul. Para kultivator yang tidak dapat melihat hal yang sama dengan Lin Yan tentu memiliki cara melacak sesuatu dan memperhitungkan kapan harta karun klan Long akan muncul. Memang ada harta karun di tempat ini. Apakah kau memiliki petunjuk tentang apa yang akan muncul? Tanya Lin Yan menatap ke arah Gu Feng. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya harta karun tersebut. Klan Long sangat tertutup di masa itu sehingga tidak ada yang memperkirakan apa yang sebenarnya ada di bawah klan Long di zaman lampau. Juga, beberapa kali fenomena seperti ini muncul. Namun, ketika para kultivator mencoba memorek tanah mencapai kedalaman tertentu, tidak ada apa-apa sama sekali. Setiap fenomena muncul, ki yang beredar di tempat ini semakin padat. Kali ini adalah di mana masa ki paling padat yang muncul sehingga anggota klan Long pun juga datang. Biasanya, mereka hanya mengabaikan jika terjadi fenomena seperti ini. Gu Feng menjelaskan. Lin Yan mengangguk kecil mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Feng. Setelah itu pun, ia terus mencoba untuk memeriksa pergerakan ki tersebut untuk memastikan apakah ada sesuatu yang istimewa atau tidak. Tiba-tiba, aura yang sangat kuat mendekat dari arah kejauhan yang membuat semua kultivator di tempat itu memasang wajah yang sangat serius. Bahkan untuk Gu Feng dan Gu Yang juga memasang wajah serius. Sebab, 2 individu yang mendekat adalah yang terkuat saat ini muncul di tempat tersebut. Tep. 2 pria mendarat dengan mulus sambil menatap semua kultivator di tempat tersebut dengan seksama. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka berdua adalah seorang duke? Kenapa mereka berdua datang di saat seperti ini? Dengan kehadiran keduanya,
Sudah pasti benda yang ada di sini akan muncul kali ini. Beberapa kultivator berdiskusi ketika Duke Longbao dan Long Quan tiba di tempat tersebut. Tampaknya situasi ini menjadi sulit. Kita hanya diminta untuk memata-matai apa yang akan muncul. Tetapi, dengan kehadiran keduanya, pasti semuanya menjadi berbeda. Gu Feng berkata sedikit muram karena tentu saja ia tidak akan mampu menandingi salah satu duke walaupun kultivasinya salah satu yang menjadi tertinggi di klan Gu. Gu Yang pun sedikit muram karena tahu betapa kuatnya seorang duke. Tidak mungkin bagi keduanya untuk menandingi seorang duke. Lin Yan menatap ke arah Longbao dengan tatapan datar tetapi niat membunuh yang sangat tersembunyi ia simpan agar tidak terlacak oleh Longbao. Tentu ia tidak akan gegabah di saat seperti ini. Sekarang aku mampu melihat tingkat kultivasinya. Ternyata dia sekuat patriark klan Gu, dengan tingkat kultivasi alam langit tahap ke-8. Batin Lin Yan. Tidak lama kemudian, beberapa kultivator pun bermunculan di tempat tersebut. Mereka semua adalah kultivator kuat yang tidak terkenal sama sekali dari kerajaan bintang. Lin Yan melirik ke arah lain dan menemukan beberapa sosok yang ia kenali. Gurong. Apa yang dia lakukan di sini? Dan dia saat ini bersama dengan Long Gudan. Wajah Lin Yan sedikit dingin karena satu individu lagi yang bersembunyi di balik bayang-bayang bersama Long Gu dan Gu Rong adalah tetua agung Sekte Naga Langit. Perkiraan Lin Yan kali ini tidak akurat. Lah tidak menyangka bahwa tetua agung Sekte Naga Langit akan muncul, dan bersama dengan Gu Rong. Di tempat lain, Lin Yan juga merasakan beberapa kultivator yang sangat kuat bersembunyi. Jika ia tidak memiliki mata raja, ia tidak akan mampu melacaknya. Dan kali ini, mungkin hanya dirinya yang menemukan satu sosok tersebut yang tidak diketahui. Identitasnya. Dia sekuat Longbao. Siapa dia? Batin Lin Yan. La pun semakin terkejut ketika ada satu lagi individu muncul yang sama kuatnya dan sangat tersembunyi. Keduanya membentuk satu kelompok seperti Longbao dan Long Quan. Tampaknya situasi saat ini semakin rumit. Batin Lin Yan dan melirik ke sana kemari. Ia terus melihat kultivator yang terus-menerus berdatangan. Ia merasakan firasat buruk saat ini bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat banyak kultivator kuat yang muncul. Bahkan ada dua di antaranya yang setara dengan Longbao. Lin Yan berbicara melalui telepati kepada Gu Feng dan Gu Yang. Keduanya terkejut mendengarnya dan tahu bahwa situasi saat ini sangatlah buruk. Setelah itu pun, Lin Yan memasang wajah semakin berkerut karena Longbao dan Long Quan melirik ke arahnya. Hei, apa kau melihatnya? Tanya Longbao kepada Long Quan. Ya, itu adalah roh. Juga, sangat ahli menggunakan kekuatan formasi penyembunyian. Apakah ketiganya menggunakan formasi juga? Long Quan mengerut sedikit ketika menatap Lin Yan, Gu Feng dan Gu Yang. Abaikan mereka. Kekuatan seperti itu tidak akan mungkin untuk membuat sesuatu yang besar. Siapapun mereka, jika berani ikut campur, kita hanya perlu membereskannya langsung. Balas Longbao. Long Quan tampak berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Tentu ia dapat melacak kultivasi Gu Feng yang tampak disembunyikan sangat dalam. Untuk sosok sepertinya, tidak butuh usaha banyak untuk menemukan kekuatan sejati Gu Feng. Setelah Longbao dan Long Quan mengabaikan kelompok Lin Yan, ketiganya pun tampak menghela nafas.
Kenapa keduanya memerhatikan kita? Tanya Gu yang melalui telepati. Mereka menemukan Yuer. Balas Lin Yan saat melirik Xia Yuer yang tampak bersembunyi di dalam pakaiannya sedikit gugup kali ini. Apa? Gu Yang dan Gu Feng terkejut bahwa Long Bao dan Long Quan mampu melacak Xia Yuer yang bahkan bagi keduanya sangat melihat Xia Yuer. Lin Yan memang sedikit muram. Tetapi, memikirkan kembali Patriark dan Tetua Agung klan Gu yang bisa melihat Xia Yuer juga, ia tidak terlalu terkejut juga. Namun, Lin Yan tiba-tiba berpikir kembali dan wajahnya kembali gelap. Ia langsung ingat tentang tulisan prasasti yang merupakan informasi tentang banyak formasi dekat dengan level milik Xia Yuer yang belum berkembang sepenuhnya. Sial. Tampaknya aku telah membuat kesalahan dengan memberikan batu informasi tentang prasasti yang khusus dalam kemampuan formasi. Batin Lin Yan dan tahu bahwa ia membuat kesalahan di masa lalu. Chapter 229 Kemunculan. Reruntuhan Klan Long. Kesalahan di masa lalu membuat Lin Yan paham bahwa alasan kenapa tiba-tiba Long Bao dan Long Quan memiliki kemampuan melihat formasi sangat hebat. Para kultivator kuat pasti mempelajari semua itu melalui batu informasi prasasti yang ia jual begitu saja. Perkiraan Lin Yan, kemungkinan di Kerajaan Bintang, ada seorang ahli prasasti yang bisa memodifikasi teknik formasi yang tercatat di dalam batu tersebut. Dari hal ini, Lin Yan pun akhirnya menyadari bahwa informasi apapun itu bisa dibuat menjadi kekuatan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, jika sekali lagi ia berbisnis, ia akan memilih untuk menjual sesuatu yang tidak berpotensi menjadi ancaman di kemudian hari. Waktu terus berlalu, para kultivator kuat pun terus berkumpul dari berbagai arah karena telah mendengar tentang harta karun klan Long yang dipendam di bekas reruntuhan klan Long. Semua dari mereka telah mengetahui tentang hal tersebut, tetapi kali ini berbeda karena fenomena yang tercipta lebih besar daripada yang sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Gu yang bertanya kepada Lin Yan dan Gu Feng melalui transmisi suara. Gu Feng terdiam dan berpikir tentang langkah yang paling tepat saat ini. Ia juga tidak menyangka bahwa akan sangat banyak kultivator kuat yang akan muncul. Jika ia dan Patriark klan Gu serta ayahnya mengetahui hal ini, tentu keduanya mungkin datang secara pribadi. Kita akan tetap di sini. Aku merasakan bahwa apapun yang terkubur dan muncul itu pasti sesuatu yang sangat luar biasa meskipun perasaanku sedikit tidak enak tentang berkumpulnya semua kultivator kuat. Mungkin pertarungan besar akan terjadi ketika harta karun itu muncul. Lin Yan mengirim telepati ke Gu Yang dan Gu Feng. Apakah kau yakin tentang harta karun itu? Aku tahu bahwa akan ada pertarungan besar yang akan terjadi. Dengan semua kultivator tingkat alam langit tahap keempat paling rendah yang berkumpul di satu tempat, tidak mungkin mereka akan menyerah begitu saja jika memang ada harta karun luar biasa yang muncul. Gu Feng membalas kembali melalui telepati. Ya, aku yakin tentang itu. Bersiap-siap kabur jika situasi terdesak. Balas Lin Yan balik melalui telepati. Ia tidak berhenti menatap ke arah sekelilingnya dan ki berwarna emas kebiruan semakin lama semakin padat. Hanya ia yang menyadari warna ki tersebut karena menggunakan mata raja. Selain dirinya, semua kultivator hanya dapat merasakan bahwa ki tersebut sedikit spesial dan hanya itu. Mendengar apa yang dikatakan Lin Yan, Gu Yang dan Gu Feng saling memandang lalu mengangguk. Semakin lama waktu berlalu,
Ki semakin padat. Lin Yan dan kelompoknya telah berada di tempat tersebut dalam waktu 2 hari. Selama itu pun, sudah hampir ratusan kultivator yang muncul. Bahkan untuk Long Bao dan Long Quan pun saat ini sedikit waspada dengan jumlah tersebut. Mereka berdua memang kuat, tetapi untuk menghadapi semuanya, bukan sesuatu yang mudah. Beberapa saat kemudian, Ki yang keluar dari permukaan tanah pun semakin banyak. Tempat tersebut langsung berguncang hebat karena sesuatu hendak keluar dari dalam tanah. Para kultivator di tempat itu pun langsung melesat ke segala arah karena merasakan sesuatu akan muncul dalam waktu beberapa menit. Untuk Lin Yan, Gu Yang dan Gu Feng pun langsung terbang menjauh karena tahu bahwa sesuatu yang keluar dari dalam tanah memiliki ukuran yang sangat besar. Drur. Ketika kultivator semuanya telah menjauh dari lokasi sumber Ki, cahaya menyilaukan terpancar di semua tempat yang menutupi pandangan semua kultivator. Duar. Ledakan besar terjadi seketika dibarengi oleh hempasan Ki yang sangat besar ke segala arah. Para kultivator pun menutup mata mereka karena cahaya tersebut sangatlah menyilaukan. Di sisi lain, Lin Yan yang menggunakan mata raja pun terkejut dengan benda yang keluar dari dalam tanah. Wush! Debu yang awalnya beterbangan di udara pun dihempaskan ke segala arah yang membuat pemandangan spektakuler tentang benda yang muncul. Apa itu? Inikah harta karun klan Long? Sepertinya tidak mungkin sama sekali klan Long mampu membuat sesuatu seperti itu. Para kultivator yang menatap ke arah benda raksasa tersebut pun langsung berbicara dan merasa mustahil bahwa klan Long akan memiliki benda seperti itu. Gu Yang dan Gu Feng juga terkejut menatap benda berwarna putih kebiruan yang baru saja muncul. Benda apa itu? Gu Feng yang terkejut tidak bisa tidak bertanya apa sebenarnya benda yang memiliki ukuran seperti sebuah bukit kecil. Lin Yan. Aku pernah melihat gambar benda ini sebelumnya di dunia roh peri. Xia Yuer yang mengintip dari dalam pakaian Lin Yan pun langsung berbicara. Apa? Lin Yan terkejut mendengarnya. Jika benda seperti itu diketahui oleh para roh peri, maka sudah pasti benda tersebut bukan sesuatu yang sederhana. Apa kau tahu apa itu Yuer? Tanya Lin Yan buru-buru. Aku tidak tahu karena hanya ada gambarnya saja. Di dunia roh peri, ada sebuah tugu yang memiliki banyak ornamen aneh. Salah satunya menceritakan tentang manusia dan naga. Di beberapa bagian tugu, terdapat legenda tentang para roh dan 3 diantaranya diagungkan sebagai roh suci. Dan beberapa gambar lainnya, itu menunjukkan beberapa benda, dan salah satunya adalah itu. Xia Yuer berbicara sambil menunjuk ke arah benda besar tidak jauh di hadapan mereka. Kerutan muncul di dahi Lin Yan. Ia tentu tahu bahwa Xia Yuer tidak mungkin berbohong. Tetapi, apa yang diceritakan oleh Xia Yuer membuat Lin Yan paham dengan jelas bahwa benda di hadapannya adalah sesuatu yang penting sampai-sampai dicatat oleh seseorang di dunia roh peri. Sementara itu, para kultivator yang tersebar di seluruh area tidak tahu harus bahagia atau sedih. Kebahagiaan mereka berasal dari munculnya sebuah harta karun atau lebih tepatnya benda raksasa yang tidak dikenal. Sementara kesedihan tentu muncul karena mereka tidak yakin untuk membawa benda tersebut ke suatu tempat karena pasti akan diketahui oleh siapapun. Bahkan untuk Long Bao dan Long Quan pun saling memandang karena tidak mengerti apa sebenarnya benda tersebut.
Keduanya juga berpikir sama dengan para kultivator lainnya bahwa tidak mungkin membawa benda sebesar itu kembali ke klan Long. Ruang jiwa. Roh Dewi Kematian yang terus-menerus mengalirkan ki-nya ke pintu dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di dunia luar. Ketika melihat benda tersebut walaupun sedikit kabur karena pintu menghalanginya untuk melihat keluar, bibir Roh Dewi Kematian melengkung sedikit. Aku tidak menyangka bahwa benda itu akan dikubur di dunia ini juga. Aku bertanya-tanya, apa sebenarnya keistimewaan dunia ini sehingga begitu banyak sesuatu yang menakjubkan disembunyikan di dunia ini. Gunung Safir, beberapa peninggalan kaisar manusia, dan bahkan benda yang saat ini muncul. Roh Dewi Kematian berbicara sendiri. Setelah terdiam beberapa saat lalu berbicara kembali, nama anak ini adalah Lin Yan. Tidak sesuai sama sekali dengannya yang artinya anak ini adalah campuran atau keturunan di masa depan yang jauh darinya. Saat ini, pertunjukan menyenangkan akan segera dimulai. Benda itu memang menjadi harta yang berharga. Selain itu, benda itu juga memiliki dua fungsi lainnya. Aku tidak tahu apakah masih ada yang tersisa di dalam sana. Ketika benda tersebut terbuka, aku ingin melihat seperti apa reaksi mereka, terutama bocah ini yang selalu tenang sepanjang waktu. Roh Dewi Kematian berbicara dengan senyum kecil. Ia sangat berharap bahwa spekulasinya benar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dan ingin melihat seperti apa wajah putus asa Lin Yan. Chapter 230 Kemunculan Sosok Misterius. Reruntuhan Klan Long. Benda yang sangat besar pun terlihat di reruntuhan Klan Long. Tidak akan ada yang menyangka bahwa benda sebesar itu akan disimpan jauh di bawah tanah. Bahkan untuk Long Bao, Long Quan dan Long Gu yang merupakan anggota klan Long tidak pernah mengetahui tentang benda tersebut atau catatan apapun tentangnya dari sejarah yang ada di klan Long. Dari itu pun, bisa dipastikan bahwa benda tersebut sudah ada di dalam tanah bahkan sebelum klan Long didirikan di tempat itu. Seperti itulah spekulasi yang dibuat oleh ketiganya. Hei, apa benda itu? Kenapa itu tampak seperti sebuah perahu? Apakah ada perahu berwarna hitam bercampur emas? Kemungkinan itu memang sebuah perahu. Tetapi, aku menduga bahwa perahu itu dibuat dengan bahan istimewa. Perhatikan, tidak ada sama sekali kerusakan pada perahu itu. Klan Long juga tidak akan mampu membuat benda seperti itu. Yang artinya, benda itu pasti sudah ada di dalam tanah sejak zaman dahulu. Diskusi para kultivator yang perlahan mendekat ke perahu raksasa itu pun terdengar dalam. Sekejap. Tentu mereka semua paham bahwa apa yang dikatakan salah satu kultivator tentang benda tersebut sudah lama berada di bawah tanah adalah kenyataan. Tidak mungkin bagi klan Long untuk membuat sesuatu seperti itu. Wajah Long Bao, Long Quan dan Long Gu sedikit jelek mendengarnya tetapi tidak bisa membantah sama sekali. Jika mereka seenaknya mengklaim benda tersebut, semua kekuatan besar pasti akan mencoba untuk melengsarkan klan Long dari tahta. Juga, bekas reruntuhan klan Long adalah perbatasan dua kerajaan. Tentu tidak ada yang berhak atas perahu raksasa tersebut. Tiba-tiba perahu tersebut berdengung sedikit serta memancarkan aura berwarna emas seperti ki yang menutupi wilayah tersebut sebelumnya. Reaksi yang muncul dari perahu tersebut membuat semua yang ada di sana langsung berjaga-jaga tidak terkecuali untuk kultivator sekuat Duke, Tetua Agung Sekte Naga Langit serta dua kultivator misterius yang selalu bersembunyi di balik bayang-bayang.
Lin Yan juga berkerut sedikit melihat ada reaksi tertentu dari perahu raksasa tersebut. Di sebelahnya, Gu Yang dan Gu Feng juga bersiap-siap jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah perahu tersebut bergetar selama kurang dari 2 menit, pintu belakang kapal tersebut pun mengeluarkan suara decitan kecil. Tatapan para kultivator tertuju pada bagian belakang perahu. Semuanya bersemangat karena merasa bahwa benda tersebut akan terbuka dan mereka semua bisa masuk ke dalam. Tentu pikiran mereka saat ini, kapal raksasa itu pasti menyimpan sesuatu yang berharga. Pintu belakang yang sangat besar pun perlahan turun ke bawah. Dalam waktu kurang dari semenit, pintu itu pun terbuka sepenuhnya. Bom! Benturan keras terjadi saat pintu terbuka. Mata semua kultivator pun langsung menatap ke arah dalam untuk melihat apa isinya. Namun, tidak sesuai harapan, yang para kultivator lihat hanyalah tempat gelap seolah-olah cahaya tidak bisa masuk ke dalam sana. Lin Yan menatap lurus ke arah dalam. Langsung mengaktifkan mata raja untuk melihat apa sebenarnya yang ada di dalam. Tetapi, ia pun terkejut karena hanya melihat ada kisamar seperti sebuah tembok yang terus berputar di bagian pinggir jalan masuk ke dalam perahu tersebut. Penglihatan Lin Yan menampilkan sesuatu yang lain saat ini. Beberapa ki aneh pun perlahan berputar-putar seperti sebuah spiral yang membuat Lin Yan semakin bingung apa sebenarnya hal itu. Wush! Dalam sekejap, seluruh ki yang berputar meledak ke segala arah. Apa? Para kultivator terkejut dengan ledakan ki tiba-tiba dari arah perahu. Tetapi, setelah itu, kejadian yang sangat aneh pun terjadi kembali. Wush! Ki dalam jumlah yang sangat mengerikan ditarik dari segala arah menuju perahu tersebut. Ki tersebut perlahan berputar-putar menyerupai bentuk spiral. Awalnya, hanya Lin Yan yang mampu melihatnya. Tetapi, kini semua kultivator dapat melihatnya dengan sangat jelas. Tidak lama kemudian, ki di tempat tersebut langsung menipis dengan kecepatan yang sangat tinggi lalu terhenti sepenuhnya. Pusaran aneh itu pun tampak sudah tenang tetapi tidak berhenti berputar sama sekali. Sesh! Suara aneh perlahan terdengar yang membuat para kultivator bingung. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Semua kultivator mendengar suara langkah kaki tersebut dan merasa waspada. Kali ini, pikiran mereka tidak lagi mengatakan bahwa ada harta karun di dalam perahu tersebut melainkan menjadi pemikiran bahwa itu adalah sebuah tempat tinggal. Aura ini. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa merasakan ki yang begitu segar. Suara seseorang terdengar yang membuat semuanya terkejut dan spekulasi mereka kenyataan bahwa perahu tersebut memang sebuah tempat tinggal. Tep. Satu sosok keluar dari pusaran-usaran aneh tersebut dan menatap ke sekelilingnya dengan wajah sedikit heran. Bukankah kalian itu manusia? Kata-kata tersebut membuat para kultivator sedikit bingung karena tidak mengenal bahasa tersebut. Tetapi, melihat sosok yang keluar, mereka paham bahwa sosok tersebut tidak ramah sama sekali. Bahkan untuk Lin Yan pun kini, wajahnya sedikit pucat karena bahasa yang digunakan oleh sosok aneh itu sama dengan bahasa yang dimiliki oleh para klan kuno. Makhluk apa itu? Apakah itu manusia campuran lainnya? Kenapa dia memiliki sayap hitam seperti kelelawar? Lihat, kekuatannya pun sangat tinggi. Para kultivator terkejut melihat sosok tersebut yang tampak seperti manusia walaupun memiliki sayap hitam gelap. Ada hal aneh lainnya yaitu,
Tangannya berwarna hitam dengan kuku panjang. Di wajahnya, terlihat beberapa garis-garis aneh berwarna hitam juga. Satu hal lainnya, mata sosok tersebut pun tampak seperti mata ular. Dan juga, kulit sosok tersebut membuatnya sangat tidak enak untuk dilihat karena berwarna putih pucat tidak seperti warna kulit manusia yang cerah. Telinga sosok tersebut pun sedikit runcing dan terlihat sangat berbeda dengan telinga manusia. Dan yang terakhir, sosok tersebut memiliki dua tanduk di kedua sisi seukuran 3 jari digabungkan membentuk lingkaran lalu mencuat ke arah atas dengan ujung tajam. Gu Yang, Lin Yan. Berhati-hatilah. Sosok aneh itu memiliki kekuatan yang besar, Gu Feng memperingati. Lin Yan dan Gu Yang mengangguk kecil karena tentu mereka paham betapa kuatnya sosok tersebut. Plak. Tiba-tiba suara cambukan terdengar dari sosok tersebut. Semua kultivator kembali terkejut karena saat ini terlihat satu ekor yang memiliki ujung runcing berayun-ayun di buntut sosok tersebut. Lin Yan. Xia Yuer memanggil Lin Yan dengan nada sedikit gugup. Ada apa Yuer? Tanya Lin Yan menatap ke arah Xia Yuer yang saat ini berdiri di bahunya. Apa kau ingat tentang ceritaku mengenai 4 alam yang diceritakan oleh ayahku? Tanya Xia Yuer. Mendengar kata-kata Xia Yuer, tatapan Lin Yan langsung tertuju pada sosok tersebut. Lakaku di tempat karena sudah menebak apa sebenarnya sosok tersebut. Maksudmu? Lin Yan tidak melanjutkan kata-katanya. Ya, memang benar ayah pernah menceritakan tentang itu. Tetapi, di dunia roh, ada sebuah buku untuk para roh peri yang belum dewasa. Di dalam buku yang sering dibaca oleh para roh peri, banyak gambar tentang manusia serta kehidupan mereka di zaman kuno. Dan satu hal lagi, ada satu sosok jahat yang mencoba untuk menguasai dunia manusia. Aku menganggap itu hanya sebuah cerita belaka. Tetapi ternyata, saat melihat sosok di sana, aku langsung ingat bahwa mereka disebut sebagai iblis. Xia Yuer pun mengatakan apa yang tidak ingin Lin Yan dengar. Bersambung. Chapter 231 Bentrokan.